area tersebut. Sebanyak 25 pesawat kecil hilang saat melewati segitiga Bermuda. Ada juga yang mengaitkan alien atau makhluk gaib yang tinggal di kota bawah laut yang hilang. Halo semua, selamat datang lagi di Cerita Ara. Kali ini aku akan menceritakan tentang misteri segitiga Bermuda. Kisah tentang segitiga Bermuda sudah ada sejak 56 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1964. Nama ini pertama kali digunakan oleh penulis dari Amerika, Vincent Gaddis, di majalah Argosy untuk menggambarkan sebuah kawasan di lautan Atlantik di lepas pantai Florida yang membentuk segitiga. Area ini juga sering disebut sebagai segitiga setan dan sering dibahas dalam ribuan film, buku, dan dokumenter sepanjang beberapa dekade. Lalu, apa yang menarik perhatian dari segitiga Bermuda? Ketertarikan akan segitiga Bermuda bermula dari serangkaian kejadian menghilangnya kapal laut dan pesawat yang tidak dapat dijelaskan. Tahun 1945, sebanyak 5 pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat dan 14 orang dilaporkan hilang di area tersebut saat sedang melakukan latihan rutin. Saat itu sempat terdengar suara kapten pesawat Letnan Charles Taylor di radio mengatakan, "Kami memasuki air putih, ada yang tidak beres. Kami tidak tahu lokasi kami di mana. Airnya hijau, bukan putih." Angkatan Laut AS melakukan investigasi dan akhirnya melaporkan insiden tersebut. Penyebabnya tidak diketahui. Sejak kejadian tersebut sampai tahun 1980-an, sebanyak 25 pesawat kecil hilang saat melewati segitiga Bermuda. Mereka tidak pernah terlihat lagi dan tidak ada puing yang pernah ditemukan. Alhasil cerita ini menarik perhatian publik. Beberapa orang memberikan berbagai penjelasan berlebihan bahwa ada kekuatan paranormal atau supranatural. Ada juga yang mengaitkan alien atau makhluk gaib yang tinggal di kota bawah laut yang hilang, Atlantis. Dengan kejadian tragis tersebut, fakta bahwa hasil laporan resmi menyebutkan penyebab yang tidak diketahui semakin menambah ketertarikan. Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, kita harus bertanya pada diri sendiri. Jika kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab atas sesuatu hal, atau jika sesuatu hal terlihat misterius, apakah kita harus mencari jawaban dari sisi paranormal seperti hantu, atau roh, atau supranatural, sihir, keajaiban? Bagi beberapa orang akan melakukan itu. Mereka merasa penjelasan itu yang menarik. Inilah yang terjadi selama beberapa dekade pada insiden di segitiga Bermuda. Akan tetapi, ketika kita mencoba mempelajari tentang peristiwa ini dan tidak langsung mengambil kesimpulan, penyebabnya terlihat lebih sederhana. Kita ambil contoh hilangnya Charles Taylor dari 5 pesawat yang kemudian diselidiki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Investigasi tersebut menemukan bahwa saat mulai gelap dan cuaca berubah, Taylor membawa pesawat menuju lokasi yang salah. Taylor juga mempunyai pengalaman hilang saat terbang. Dia telah 2 kali diselamatkan di Laut Pasifik. Angkatan Laut sendiri sudah memahami apa yang sebenarnya terjadi, bahkan sebelum kejadiannya menghilang. Namun insiden itu akhirnya disimpulkan sebagai tidak diketahui penyebabnya. Karena Ibu Taylor yang tidak ingin menyalahkan putranya atas apa yang terjadi, bersikeras bahwa jika Angkatan Laut tidak bisa menemukan bangkai pesawat, maka mereka tidak bisa menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Tak ingin menyalahkan Taylor atas tragedi tersebut, Angkatan Laut pun setuju dengan alasan tersebut. Sebagian besar pilot dalam insiden tersebut masih dalam pelatihan.
Artinya mereka tidak mengetahui bagaimana menggunakan semua kendali dalam pesawat selama terbang di malam hari atau cuaca buruk dengan baik. Tidak hanya itu, pesawat yang sedang diterbangkan juga diketahui akan tenggelam dalam waktu setidaknya 45 detik. Jika mereka mendarat di air dan apabila pesawat tenggelam di lautan luas, meskipun ada peningkatan teknologi pesawat dan metode pencarian penyelamatan. Misalnya hanya ada sejumlah puing kecil dari pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang pada tahun 2014 bisa ditemukan. Saat ini pesawat besar sering melintasi segitiga Bermuda dan tidak ada yang menghilang. Kita pun bisa melacak penerbangan di area tersebut langsung secara daring. Faktanya dari pertengahan 1940 hingga 1980-an lebih banyak pesawat kecil yang jatuh di daratan Amerika Serikat dibandingkan di segitiga Bermuda. Namun karena mereka jatuh di daratan dan puing-puing pesawat bisa ditemukan, maka tidak dianggap misterius. Lebih lanjut, jumlah kapal dan pesawat yang dilaporkan hilang di kawasan segitiga Bermuda tidak jauh lebih besar dibandingkan di area laut lain. Terkadang, ketika sebuah peristiwa sulit dijelaskan, kita akan lebih tergoda untuk mengatakan disebabkan oleh aktivitas paranormal atau supranatural. Tapi jika 1000 pesawat terbang melalui segitiga Bermuda dan kita bisa menjelaskan apa yang terjadi pada 990 pesawat, apakah 10 yang lain harus kita sebut sebagai kasus supranatural? Hal yang dapat kita katakan adalah kita tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi dan kita harus mencoba untuk mempelajarinya lebih lanjut. Dan kapankah misteri tentang segitiga Bermuda akan terungkap? Sampai ketemu lagi di cerita arah berikutnya yang lebih seru dan lebih bikin bulu kuduk kamu merinding. Kalau kalian suka videonya, klik like-nya, komen bila ada masukan lain untuk cerita arah. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk notification supaya kalian tahu kalau aku upload video baru cerita arah. Terima kasih, stay safe and stay healthy. Jangan lupa pakai maskernya. Jaga kesehatan dan tetap produktif. Bye.